Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan tugas tata kelola pengetahuan lokal dengan makalah yang judul Minyak Goreng Kelapa sebagai Pengganti Minyak Sawit untuk Ketahanan Pangan di ND. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Teresia Sugo dari kelas 2A3 Ilmu Sosiatri. Saya sebagai ketua kelompok. Dan saya atas nama Magdalena Dinciana Rudun dari semester 6. Saya di sini sebagai asisten. Saya atas nama Udilia Olga Tina, kelas 2A3 Ilmu Sosiatri. Saya sebagai anggota. Dan saya Redentus Juventus Soba dari kelas 2A3. Di sini saya sebagai anggota. Dan saya Nikolaus Suban Lamadawan Fernandes, kelas 2A3. Di sini saya sebagai anggota. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Untuk presentasi, kita dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang teman-teman ketahui tentang minyak goreng kelapa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Minyak goreng kelapa merupakan minyak goreng yang berbahan dasar dari kelapa. Banyak masyarakat kota ini yang menggunakan minyak kelapa sebagai ganti minyak kelapa sawit. Minyak goreng kelapa untuk memasak, banyak keuntungan yang bisa didapatkan mulai dari kualitas makanan hingga kebaikan dan kesehatan hasil makanan yang dimasak. Selain itu mengandung banyak minyak pada hasil gorengan. Minyak yang masuk ke dalam tubuh juga akan mulai diserap menjadi energi dalam tubuh sehingga tubuh menjadi lebih sehat. Baik, mungkin ini saja jawaban dari saya. Saya akan bertanya kepada teman-teman, apa persamaan dan perbedaan minyak kelapa? Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan minyak goreng kelapa dan minyak goreng kelapa sawit. Persamaan dari minyak goreng kelapa dan minyak goreng kelapa sawit adalah dari segi teksturnya. Minyak goreng kelapa sawit dan minyak goreng kelapa tidak jauh berbeda secara keduanya memang berasal dari jenis tanaman kelapa. Baik minyak goreng sawit dan minyak kelapa sama mempunyai tekstur yang ringan, licin, dan tidak berbau. Maka tidak heran kalau kedua jenis minyak ini sering sekali dipakai mengarah makanan. Yang berikutnya, perbedaan dari minyak goreng kelapa dan minyak goreng kelapa sawit. Yang pertama, penampilan. Yang kedua, dari segi tekstur. Yang ketiga, manfaat. Yang keempat, harga. Yang kelima, proses pembuatan. Yang keenam, aroma. Dan yang ketujuh, kandungan nutrisi. Baik, sekian dan terima kasih. Itu jawaban dari saya. Sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman, apa peran minyak goreng kelapa dalam kehidupan masyarakat dan contoh kasusnya? Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan dari teman Nik. Bagaimana peran minyak goreng kelapa dan apa saja contoh-contoh kasus di kalangan masyarakat kota ini? Peran dari minyak goreng kelapa adalah digunakan sebagai bahan untuk menggoreng, bahan masak, dan juga untuk digunakan sebagai obat-obatan. Untuk contoh kasusnya, saya ambil dari masyarakat Desa Mukusaki, Kecamatan Waberia, Kabupaten Inde. Pemerintah Desa Mukusaki menerapkan salah satu program dan memberikan pelatihan kepada warga masyarakat melalui ibu-ibu PKK. Minyak goreng kelapa diubah menjadi minyak kelapa murni yang berbahan dasar kelapa yang diambil dari petani dengan menggunakan teknik mensortir kelapa yang bagus untuk digunakan sebagai minyak kelapa murni. Proses pengelola minyak kelapa murni hampir sama dengan proses pembuatan minyak goreng kelapa. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat minyak kelapa murni lebih lama dibandingkan membuat minyak goreng kelapa. Tekstur minyak kelapa murni lebih kental, tetapi aromanya sama persis seperti minyak goreng kelapa. Kegunaan dari minyak kelapa murni sebagai bahan untuk obat-obatan. Baik, ini saya jawaban dari pertanyaan teman saya.
Sekarang saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Sejak kapan masyarakat Kota Ende mengenal minyak goreng kelapa? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Minyak goreng sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Meski secara spesifik, minyak goreng ada sejak manusia memanfaatkan lemak hewan setelah mereka menemukan api sekitar tahun 25.000 sebelum Masehi. Seiring berjalannya waktu, manusia lalu menemukan minyak nabati. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, orang Jepang dan orang Cina menciptakan minyak kedelai untuk menggoreng. Minyak goreng kelapa sudah dikenal masyarakat Kabupaten Ende sejak zaman nenek moyang. Cara pembuatan minyak goreng kelapa yang tradisional ini diwarisi dari nenek moyang secara turun-menurun. Kegunaan minyak kelapa selain sebagai minyak goreng, masyarakat Kabupaten Ende menggunakan minyak tersebut sebagai obat gosok. Zaman yang semakin modern membuat masyarakat sudah jarang menggunakan minyak goreng kelapa. Kebanyakan masyarakat menggunakan minyak kelapa sawit karena sudah siap saji tanpa proses pengolahan seperti minyak goreng kelapa. Terima kasih, itu saja jawaban dari saya. Dan saya akan bertanya kepada teman-teman, bagaimana cara melestarikan minyak goreng kelapa tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman. Salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan lokal mengenai minyak goreng kelapa agar dapat diteruskan adalah kita mengajak anak muda membuat minyak goreng kelapa secara tradisional agar anak muda mampu mengembangkan dan menggunakan minyak goreng sebagai pengganti minyak sawit apabila mengalami kelangkaan. Jadi salah satu pelestarian yang tepat untuk kita wariskan adalah kepada anak muda sekarang. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada ketua. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawabkan beberapa pertanyaan. Saya mengambil kesimpulan bahwa minyak goreng merupakan bahan makanan yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat tanpa terkecuali. Kegunaan minyak goreng dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menggunakan minyak goreng itu sendiri. Minyak goreng juga digunakan masyarakat untuk proses pengobatan atau penumbuhan rambut, serta masih banyak kegunaan lainnya. Agar minyak goreng kelapa tidak punah atau kehabisan, salah satu cara yaitu masyarakat harus menjaga serta merawat kelapa itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.